sini. Aku lagi ada tamu spesial nih dari teman-teman mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik. Dilihat dari, wow, luar biasa sekali ya, ini teman-teman saya nih. Saya perkenalkan dulu kali ya. Mungkin dari yang pertama di sebelah sini ada siapa nih? Hai, perkenalkan, nama saya Bu Susiana. Halo. Oke, Bu Susiana. Oke, next. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila. Bu Siti Nur Fadila. Selanjutnya, Oke, nama saya Ibu Sibi Yulaika. Bu Siti Yulaika. Dan yang terakhir, ini yang paling muda nih teman-teman. Hai, perkenalkan, nama saya Dindirawati. Nah, jadi di sini kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu tentang parenting. Gimana sih pola asuh untuk kita mengurus anak-anak kita nanti? Dan tentunya di sini udah ada yang berpengalaman, teman-teman. Kita akan mendengarkan sharing-sharing dan pengalaman pribadi nih, pengalaman pribadi dari yang sudah berpengalaman tentunya. Oke. Bu Juli nih, aku penasaran banget tentang parenting nih. Ibu kan udah punya anak ya, Bu? Alhamdulillah, saya sudah punya anak dua. Oh, punya anak dua, teman-teman. Punya anak dua. Yang pertama sudah usia 18 tahun ya, udah jalan 18 tahun, sudah SMK, kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK. Iya. Yang kedua, Bu? Kemudian yang kedua sudah kelas 2 SMP. 2 SMP. Kalau Ibu Susi? Kebetulan saya juga sama dengan Juli ya, ada dua anak, kebetulan putra-putra, laki-laki semua. Ganteng-ganteng. Luar biasa, alhamdulillah, luar biasa banget. Yang pertama, alhamdulillah sudah mahasiswa, sama seperti mamanya juga, barengan ceritanya ya. Umur 21 tahun baru bulan ini, Juli. Kemudian yang nomor 2 itu umur nanti ya 12 tahun akhir Desember, tapi itu kelas 6 SD. Wah, berarti kalau anaknya udah dua, apalagi udah besar-besar, pengalamannya udah luar biasa sekali ya. Bisa sharing-sharing kita tentunya bersama. Kalau aku boleh tanya nih untuk Bu Susi dan Bu Siti Yulaika, dulu apa sih pola asuh yang Ibu terapkan untuk anak Ibu nih, yang kedua putra-putrinya nih, yang sudah diterapkan selama berpuluh-puluh tahun yang lalu? Berapa Bu? 18 tahun, 17 tahun yang lalu. Itu apa sih Bu? Pola asuh seperti apa yang Ibu terapkan untuk anak Ibu? Boleh sharing-sharing ke kita semuanya. Ya, terima kasih Mbak Rita. Kebetulan alhamdulillah saya punya anak dua ini. Alhamdulillah anaknya itu Masya Allah ya, nurut. Wah, Alhamdulillah. Anaknya nurut seperti mamanya ya. Amin. Jadi saya merasa untuk parentingnya nggak begitu banyak kendala ya Mbak Rita ya. Jadi anaknya itu tapi cenderung saya yang salah dari saya itu, saya dulu sukanya ini ya, harus mengikuti kemauan saya gitu. Nah, jadi misalkan anak ini contohnya sekolah misalkannya, mau sekolah di mana gitu, masih mengikuti pikiran saya gitu, aturan saya gitu. Jadi anak saya itu salah satu itu kendalanya ya, anak saya itu belum bisa menentukan kayak pengennya kemana, ini arahnya kemana gitu. Jadi masih itu, jadi kayak terkesan saya ini ya diktator, apa sih namanya ya, otoriter ya, termasuk aku ya. Jadi anak-anak itu ngikutin apa maunya saya, seperti itu. Karena mereka tuh belum bisa punya pemikiran sendiri gitu, teman-teman. Jadi harus selalu diarahkan gitu. Misalkan kan ada anak yang aku mau sekolah di sini mah, atau aku mau ini di sini gitu. Jadi anak saya itu belum ada itu arah ke sana gitu loh, belum harus terus dibimbing. Jadi tapi untuk parentingnya anak saya alhamdulillah dua-duanya itu anak yang nurut ya, tidak banyak kendala lah untuk masalah parenting anak. Jadi kalau Bu Siti sendiri berarti saya tarik kesimpulan tipe orang tua yang otoriter. Banyak sih ya, Mbak Dila sama Sebenarnya nggak bagus ya kayak gitu ya. ya,
Tapi biasanya generasi-generasi Sebu Siti memang kayaknya banyak yang menganut parenting seperti itu ya. Kalau untuk Bu Susi sendiri nih, Kebetulan gimana? sih nggak jauh ya dari Bu Zulaika ya. Kalau saya itu mungkin sekarang termasuk parenting VOC ya. Wah, luar biasa. Ngeri banget. Karena yang Tapi nggak sampai disiksa ya Naya. Iya. Alhamdulillah masih batas lah, masih batas wajar lah ya menurut saya. Kebetulan saya dulu kecil ikut mbak saya ya. Kebetulan mbak saya itu mungkin karena ABRI ya, jadi angkatan. Jadi disiplin itu saya terapkan ke anak saya. Kebetulan anak saya kan luar biasa, masya Allah banget, cowok-cowok. Jadi memang harus ada, kalau saya harus ada pakem, bahasa kita pakem itu harus ada yang diterapkan disiplin gitu. Karena cowok ya, karena cowok. Apalagi kalau cowok itu kan memang harus bener-bener jangan dilepas juga gitu kan, karena memang harus tarik ulur kebetulan. Nah kebetulan yang gede, yang besar itu dengan adiknya nomor 2 jaraknya jauh ya. Kebetulan yang pertama itu benar-benar saya terapkan gaya VOC. Dalam arti kamu harus bangun sekian, jam sekian, malam tidak boleh main, jam sekian harus di rumah gitu kan. Terus kayak barang-barang masih harus tertib, ambil di situ, balik di situ lagi. Sebelum masuk rumah orang, kalau belum orang itu keluar, jangan main masuk aja, kan ada yang seperti itu ya. Kebetulan alhamdulillah anak saya juga yang nomor 2 tidak jauh, tapi mungkin yang nomor 2 agak longgar dikit, gak terlalu VOC banget gitu. biasa begitu ya. Kalau nomor 1 tuh Iya. Iya. Alhamdulillah untuk nomor 1 dan nomor 2 untuk tertib ya, alhamdulillah. Untuk di rumah pun kayak mereka mau pergi kemana gitu. Untuk yang besar pun sampai sekarang masih, walaupun sekarang dia sudah ngekos sendiri ya, tapi kadang masih sering ada komunikasi. Ma boleh nggak aku kesini gitu? Izin, selalu izin gitu. Karena memang dari kecil kami menerapkan prinsip mau kemanapun tetap izin orang tua. Walaupun kamu mau sama siapapun tetap izin orang tua. Karena izinnya orang tua itu adalah berkah buat dia kehidupan. luar biasa. Tapi kan kalau parenting harus ada ini ya, kerjasama antara si orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Betul. Nah, tadi kita udah dengerin nih pengalaman-pengalaman dari yang sudah berpengalaman. Nah, mau tanya nih untuk yang di tengah, yang pakai baju, yang pakai almen, yang pakai hijau-hijau. Oke, Mbak Dila nih, ya. kira-kira kalau nanti Tuhan sudah memberikan momongan, kira-kira pola asuh apa sih yang akan diterapkan untuk anak Mbak Dila? Kalau saya nih ya, kalau Ibu Siti Zulaika kan tadi ikut apa kata Ibu gitu ya. Kalau ini juga ya seperti itu ya kurang lebihnya. Tapi kalau saya mengikuti itu usia. Jadi kalau misalkan usia dari 0 sampai 6 tahun, memang mereka harus mengikuti saya. Apalagi kalau perempuan. Jadi kalau anak usia dini itu yang perempuan itu memang harus kita orang tuanya itu yang mengatur gitu. Misalkan kayak baju atau apa saya yang memilihkan, atau sekolah misalkan gak usah menanyakan kamu mau sekolah di mana dek, TK-nya mau di mana, saya yang akan memilihkan sekolah. Jadi untuk pendidikan nanti saya yang akan memilihkan, karena mereka kan masih kecil, jadi belum tahu gitu. Biasanya anak kecil kan hanya bisa, oh aku mau sekolahnya di sini ada mainannya gitu kan. Mereka tuh tidak tahu nggak tahu tentang keunggulan sekolah itu, nggak tahu tentang bagaimana fasilitas ataupun pembelajaran di sekolah itu. Nah, kalau untuk laki-laki, mungkin untuk usia 0 sampai 5 tahun kurang lebih masih mengikuti saya. Tapi kalau udah usia selanjutnya, kalau laki-laki boleh untuk memilih. Karena nanti kalau yang perempuan kan nanti akan ikut suami nih. Perempuan harus nurut sama suami gitu. Kalau laki-laki itu tuh harus dia yang menjadi pemimpinnya, gitu. Jadi harus belajar dari kecilnya itu dia harus menentukan pondasinya ya, pondasinya. Iya, jadi antara laki-laki dan perempuan berbeda gitu cara asuhnya, pola asuhnya gitu. Kemudian untuk usia selanjutnya bisa misalkan udah usia 10 tahun bisa dijadikan teman gitu. Jadi mereka itu kayak tidak aku diatur-atur dulu nih gitu. Jadi kita caranya juga yang nggak kaku-kaku amat lah gitu. Itu rencana saya ya. Gitu.
kalau secara agama juga memang secara agama Islam juga kan memang kita harus mengajarkan sejak dini untuk anak perempuan dan anak laki-laki itu seperti apa yang tadi saya sebut. Luar biasa. Jadi mengikuti banget ya, jadi ada perbedaan-perbedaan Iya. ya. Yang terpenting juga untuk anak usia dini itu ya khususnya itu akhlaknya ya yang diutamakan betul. ya. Akhlak adabnya itu yang paling penting menurut saya. Ya, Itu yang paling utama ya. Ya karena pondasi itu memang dari kecil. Kalau dari kecil sudah maaf ngomong dibiarkan, itu akan terbiasa dia sampai nanti mungkin SD ya. SD itu biasanya kelihatan nanti SD-nya anak itu. Anak itu tertib apa enggaknya itu kelihatannya di SD. Mungkin kalau masih PAUD masih iya masih bisa diarahkan. Tapi nanti SD itu biasanya kelihatan banget. Kelihatan. Itu anak nggak bisa diatur kelihatan. Jadi sebenarnya pendidikan itu memang perlu dari dasar. Apalagi kita sebagai pendidikan kita guru TK ya namanya, itu memang harus sejak dini kita ajarkan kalau mungkin di Islam itu akhlak ya, akhlaknya, terus jangan cuma kamu ini, tapi tetap harus ada akhlaknya. Jadi akhlak itu memang tujuan utama kita tuh ngajarin akhlaknya supaya nanti kedepannya dia itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi seperti itu sih. Oke. Nah teman-teman, kita kan tadi udah mendengarkan nih sharing-sharing dari Bu Susi, Bu Dila, dan juga Bu Siti Zulaikha. Sekarang aku juga penasaran, sampai salah ngomong, aku juga penasaran banget nih, kalau dari Gen Z nih yang paling muda di antara kita-kita nih, gimana sih Rindy, nanti kalau misalkan nih kamu punya anak, Dominika punya anak, kira-kira pola asuh apa sih yang akan diterapin untuk anak kamu? Nah, ya kalau menurut saya nih ya, saya itu kan dulu pernah dapat didikan keras dari orang tua saya. Saya akan menerapkan parenting militer pada anak-anak saya. Keras tapi lembut. Tapi kedepannya saya akan sedikit memfilter kepada anak-anak saya. Saya akan menjadikan anak-anak saya itu teman atau sahabat yang mereka bisa leluasa bercerita kepada saya dan suami saya. Wah, keren. Kalau boleh tahu nih, emang dulu nih kira-kira dari pola asuh yang udah didapetin Rindy dulu pas kecil, dampak apa sih yang sekarang itu kayak wah ini aku bersyukur banget nih karena orang tua dulu ngasih didikan yang seperti ini, jadinya dampaknya tuh kayak jadi anak yang mandiri atau seperti apa gitu, boleh Kalau di-sharingkan? mandiri sih enggak. Saya masih membutuhkan mereka, tapi apa ya, didikan mereka itu terlalu keras, tapi saya enjoy gitu. Menikmati berarti dia ya. Menikmati, Menikmati. Dan mungkin itu manfaatnya sekarang bisa kita rasakan ya India. Ya. Jadi kita jadi kuat menghadapi ya dunia yang kehidupan yang dunia ya. Jadi kita tumbuh jadi anak yang kuat ya, kuat dan mandiri. Tapi ada beberapa hal yang aku bisa kembangkan dari pemikiran aku tadi itu disiplin dan konsisten, bukan keras tapi lembut seperti tadi. Akan tetap tumbuh batasan. Mereka itu butuh didikan dari saya dan Kelak suami ya, calon suaminya. Betul. Oke. Luar biasa banget ya kalau dari sisi Gen Z juga kita udah denger nih pola asuh gimana sih yang bakal diterapin ya. Kalau boleh sharing-sharing lagi nih, aku penasaran banget nih sama siapa ya? Kalau Mbak Dila sendiri nih, dulu pola asuh apa sih yang diterapin orang tuanya Mbak Dila ke Mbak Dila gitu? Boleh di-sharing-sharingin nggak sama kita? Boleh. Kalau orang tua saya dulu tuh mendidik saya tuh dibiarin aja sih. Tuh, mungkin bisa otoriter, jadi campuran gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu jadi mereka tidak memanjakan saya. Saya itu kayak misalkan untuk apa-apa sendiri gitu. Karena orang tua saya kan bekerja ya. Jadi saya tak bangun tidur sudah tidak ada orang di rumah, iya. Orang tua sih udah pada pergi ke sawah kan, cari kan petani kan. Jadi pas saya bangun udah nggak ada orang, ya udah saya apa-apa sendiri gitu. Jadi saya tuh merasakan
dari orang tua yang dari orang tua yang membiarkan saya sendiri, apalagi kalau misalkan saya pengen sesuatu nih, orang tua saya tidak langsung memberikan, jadi harus ada usaha dari saya gitu. Jadi saya itu disuruh mengerti gitu. Jadi di saat di saat anak-anak yang lain pada punya HP, punya ini, punya itu, saya hanya bisa makan saya punya. Orang tua saya diam gitu, katanya gak ada uang seperti itu. Jadi saya itu dengan didikan orang tua yang seperti itu, sekarang itu saya jadi merasakan, pertama kali saya ikut itu saya merasakan, wah ternyata seperti ini cari uang gitu. Ternyata saya harus berusaha dulu gitu. Jadi ya bersyukur sih dengan didikan orang tua yang seperti itu. Tapi tidak yang membentak ya. Jadi antara ayah dan ibu saya itu mereka beda-beda sih sebenarnya. Kalau ayah saya itu lebih yang keras itu ibu, yang kalau misalkan apa-apa nggak boleh gitu, maksudnya tidak memberikan gitu. Tapi kalau ayah saya itu yang manjain. Jadi mereka tuh tidak kompak sih sebenarnya. Iya, kompak artinya nih berlawanan arah. Iya, Tapi tetap satu tujuannya. Iya, yang satunya keras. Apa-apa nyalahin saya, ibu saya tuh. Tapi kalau ayah saya manja, manjain saya lah gitu. Tapi berarti bisa ditarik kesimpulan ya bahwa dari beberapa parenting yang sudah kita dengarkan tadi yang akan diterapkan ke anak-anak kita dan juga yang orang tua kita kasih ke kita, bahwa sebenarnya parenting VOC itu kayaknya sebenarnya sangat baik ya. Mungkin lebih masuk ya mungkin ya. Tapi mungkin untuk di Gen Z mungkin tidak masuk karena mungkin Gen Z itu terlalu lembut ya. Untuk yang VOC sendiri menurut saya sih tidak ada salahnya ya. Mungkin kesininya kita filter aja. Mungkin kalau yang dulu, kalau ada kan yang zaman dulu yang istilahnya pernah saya dapat juga sih sebenarnya dari kebetulan dari mbak saya juga yang awas kamu kalau nggak belajar ya ada pakai alat sesuatu gitu ya. Mungkin untuk Gen Z sekarang mungkin jangan pakai alat, hanya mungkin suara kita aja yang agak ditinggikan dikit dan dengan cara ayo belajar, mungkin 1 kali 2 kali baru kita mulai tinggi. Mungkin itu yang kita pakai untuk sekarang sih, untuk anak-anak sekarang ya. Kalau kebetulan saya itu kan termasuk gen apa ya, gen milenial kali ya, karena mungkin saya sudah lebih tua dari yang ini ya. Kalau yang saya dapat dulu itu, kalau di ibu saya dia memang fleksibel orangnya, tidak terlalu yang kamu harus ini, enggak. Kebetulan kalau yang tegas itu dari mbak saya, karena menurut saya itu mbak saya ya. Dari ibu saya itu fleksibel, tapi dia mengajarkan tentang adab juga masih ada, hormat kepada orang tua. Itu yang perlu kita ajarkan dari sekarang ya. Mungkin sekarang agak susah ya, anak Gen Z sekarang betul ya. Dengan orang tua itu ada nih Gen Z. Gen Z itu harus ya, harus adabnya kita perlu gali lagi. Itu sih kalau yang VOC boleh dijalankan tapi difilter dengan kondisi sekarang Gen Z yang mungkin ada lemah lembutnya juga, tapi harus tegas karena tidak bisa harus lemah lembut terus. Kalau menurut saya sih. Oke. Mungkin dari lain mungkin ada kali masukan yang lain. Kan sih ya, kalau menurut saya mungkin gini ya, kita keras tapi tetap kita diskusi sama anak gitu. Misalkan maunya seperti apa gitu. Jadi kita punya aturan tapi harus dengan diskusi dengan anak gitu. Memperhatikan keinginan anak juga lah gitu. Jangan otoriter lah. Menurut saya yang demokratis gitu, paling penting yang demokratis. Menurut saya yang paling tepat itu sih. Betul. Oke deh. Wah, luar biasa sekali ya, menarik sekali pembicaraan kita, topik kita pada saat ini. Mungkin sekian untuk podcast kita tentang parenting. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Oke, thank you semuanya.